bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia pula. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita, dan semoga jeripaya kita diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzakh, hingga di akhirat nanti. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita wajib beriman dengan hari akhir. Tanpa iman dengan hari akhir, maka keimanan kita batal. Walaupun kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman dengan qadha dan qadarnya, namun kalau tidak beriman dengan hari akhir, maka iman kita rusak. Karena iman itu harus mi'ah fil mi'ah, 100%. Tidak boleh kurang sedikit pun. Beda dengan uang. Kalau panjenengan punya uang 1 juta, hilang 100.000, maka masih tersisa 900.000. Bisa digunakan untuk makan, untuk jalan-jalan, untuk yang lain. Sementara iman tidak seperti itu. Hadirin yang berbahagia, di dalam hari akhir akan banyak mengalami kejadian-kejadian. Di antaranya adalah Yaumul Ba'si, hari berbangkit. Ketika trompet yang kedua ditiup, maka pada waktu itulah terjadi Yaumul Ba'si, hari berbangkit. Semua yang mati hidup kembali, malaikat hidup kembali, jin hidup kembali, manusia hidup kembali, hewan-hewan mulai dari zaman Nabi Adam sampai hewan pada zaman terakhir ikut hidup kembali. Setelah bangkit, yang kedua adalah Yaumul Jam'i, terjadi hari pengumpulan. Semua makhluk akan kumpul di hadapan Allah, yang disebut fi maksar, kumpul di oro-oro maksar. Sudah barang tentu maksar ini bukan seperti alun-alun, bukan seperti Senayan. Karena apa? Tidak muat. Karena ditempati oleh jin, malaikat, manusia, hewan. Makanya sebelum kumpul di maksar sudah terjadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat. Langit diganti oleh Allah dengan langit baru, bumi dirubah oleh Allah menjadi bumi yang baru, sehingga tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, sehingga barizatan, semua orang tampak semuanya, semua jin tampak semua malaikat tampak semua. Dan pada waktu itu wabasoru yauma hadi, pandangan mata panjenengan hadidun, sangat tajam, sehingga malaikat kelihatan, jin kelihatan, mak lampir kelihatan, ifrit juga kelihatan, sampai Niloro Kidul, Niloro Kelor juga kelihatan semua. Karena apa? Wa basaru kal yauma hadi.
pandangan mata panjenengan waktu itu betul-betul tajam. Setelah semua kumpul, kira-kira berapa lama kumpul di situ? Ternyata arba'ina sanah, 40 tahun. 40 tahun. Kalau dihitung hari dunia, berarti berapa jam? Kalau panjenengan berusia 62,5 tahun, itu sama dengan hidup di akhirat sana 1,5 jam. Berarti panjenengan akan berdiri di sana 40 tahun, berarti berapa? Ya, setengah jam lebih sedikit. 40 tahun. Dan panjenengan yang sekarang sudah kena samurat, flu tulang, tidak perlu khawatir. Karena pada waktu itu semua manusia dibikin muda oleh Allah. Seumur antara 30 sampai 35 tahun. Berarti kuat-kuatnya manusia. Sehingga berdiri selama 40 tahun, ini yang jadi masalah. Hanya ingat, Nabi Muhammad mengatakan asba'ukum fil akhirah azwa'ukum fid dunya. Siapa yang ketika di dunia sering lapar, maka besok ketika hari bangkit, hari kumpul di mahsyar, itulah orang yang paling kenyang. Walaupun tidak makan, tidak minum selama 40 tahun, tidak lapar, tidak haus. Dan kebetulan di sana tidak ada bakul es tebu, juga tidak ada warung pecel nganjuk, tidak ada. Kebalikannya, azwa'ukum fil akhirah asba'ukum fid dunia. Siapa yang ketika di dunia selalu kenyang, besok ketika berada di hadapan Allah, mereka itulah yang paling kelaparan. Maka panjenengan perlu berlapar-lapar di dunia. Senin lapar karena poso, Kemis lapar karena puasa, Ayamul Bid lapar karena puasa, Ramadan apatah lagi. Dengan berlapar-lapar ketika di dunia, besok ketika hari bangkit, panjenengan akan memperoleh kekenyangan yang luar biasa, sehingga ngeluh tidak ada karena belum sarapan. Emas juga tidak ada, walaupun tidak makan selama 40 tahun. Kemudian pada waktu itu, Pak, Faudi'ah kitab, catatan amal diletakkan oleh Allah, sehingga semua manusia memperoleh catatan amal. Kalau orang mukmin yang memperoleh catatan amal, Pak, Masya Allah, pede sekali. Apa pede, Pak? Percaya diri. Sehingga begitu rapot diterima, tidak dilihat, malah manggil-manggil temannya, ya umukra'u kitabiyah. Wahai teman-teman, silahkan ambil catatan amal saya. Coba lihat, baca. Kira-kira nilainya A apa B, apa C, apa D? A plus. Itu satu bedanya. Beda dengan orang-orang sarjana, Pak. Fatarul mujrimina musfikina mimma fihi yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surat Kahfi ayat 49. Beda dengan orang-orang dosa yang banyak dosa.
begitu memperoleh rapot, Masya Allah, terkejutnya luar biasa, gumunnya luar biasa. Karena ketika sekolah dulu belajar matematika 6 bulan hanya dapat rapot 1 angka, wow, nilainya 9 nilainya, kan begitu tak? Ternyata rapot yang diberikan Allah kepada mereka itu la yughadiru shaghiratan, yang kecil-kecil tidak terlewat, wala kabiratan, yang besar-besar pun tidak terlewat, illa ahsaha, semua dicatat oleh Allah di dalam buku rapot itu. Berarti luar biasa hebatnya, luar biasa. Kalah rapotnya anak TK ya. Kalau TK kan apa? Oh, percakapannya lancar, pergaulannya baik, kan itu kan? Itu masih mendetil bila dibanding dengan raport SMP, SMA, apatah lagi perguruan tinggi. Namun raport Allah begitu, sehingga orang-orang durjana musyrikin betul-betul ketakutan, tidak menduga kalau semua amalnya tercatat di situ. Kemudian berapa besar rapot yang diberikan Allah? Di dalam Al-Hadis dijelaskan 99 halaman. Yang besarnya adalah madal basor, sepanjang mata memandang. Sudah, berarti gedenya luar biasa, tebalnya 99 halaman. Nah, seperti itulah keadaan besok pada hari kiamat. Kemudian diteruskan, Pak. Setelah itu baru terjadi yaumul qisas, hari pembalasan terhadap kezaliman yang terjadi. Sehingga sebelum amal itu ditimbang, terjadi dulu yaumul qisas. Sehingga semua orang yang pernah berbuat zalim terhadap orang lain, maka orang-orang yang dizalimi berbondong-bondong datang kepada Allah Ta'ala lalu menghadap. Yang satu kelompok, satu gerombolan menuntut, ya Allah, orang ini dulu pernah mencemarkan nama baik saya, qadzafani, dia telah menuduh saya macam-macam. Saya bukan penzina, dituduh penzina, bukan korupsi, dituduh korupsi, bukan penjahat, dituduh penjahat. Berarti kena pasal pencemaran nama baik. Pasal berapa? Nggak tahu. Warga nggak baik, nggak apal pasalnya. Akhirnya apa? Sudah mau diganti, dia tidak punya persiapan untuk mengganti. Akhirnya apa? Pahala dia diambil oleh Allah, kemudian diberikan kepada orang yang mencemarkan nama baik itu. Setelah itu gerombolan kedua, lah kok datang lagi menuntut, ya Allah, orang ini dulu pernah dorobani, memukuli saya, nyadui saya, ngidet-ngidet saya. Pada waktu itu saya tidak mampu melawan karena saya wong cilik. Berarti apa? Mereka kena pasal apa? Penganiayaan. Bayangkan. Kemudian langsung pahala dia pun diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang pernah dianiaya. Ternyata datang lagi kelompok yang lain. Datang lagi
kelompok yang lain. Siapa itu? Kelompok yang berikutnya. Ya Allah, orang ini dulu akala mali, memakan harta milik saya, memakan jatah saya. Berarti apa? Kena pasal perampasan hak. Iya. Ini sehingga bimbing panjenengan yang pernah dicuri ya, balik bisa. Tapi baliknya belum apa? Pahala. Pencit panjenengan yang ada di depan rumah yang diambil oleh anak-anak itu juga balik. Namun yang berat apa Pak? Gerombolan Pak, 270 juta. Berbondong-bondong langsung nuntut, ya Allah, orang ini dulu pernah mengambil hak saya, bansos. Kan ya Pak? Kalau Indonesia kan 270 juta. Kalau jatah rakyat diambil kira-kira bagaimana Pak? Ayo, ya kalau nyolong di rumah-rumah, lumayan. Yang dicuri hanya satu orang. Berarti penyelesaiannya gampang. Nah kalau hak orang 270 juta diambil kan susah untuk penyelesaiannya. Makanya besok akan dituntut oleh warga sebanyak itu. Makanya sebagai orang Islam hati-hati, harus hati-hati. Jangan sampai mendolimi orang Indonesia yang jumlahnya 270 juta, karena semuanya besok pada hari akhirat akan menuntut balik. Dan pada waktu itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan bukan hakim, bukan jaksa, namun Allah Ta'ala. Dan semua orang pada waktu itu halaka anni Maria, hartaku hancur, sultaniyah, kekuasaanku pun sirna, sehingga semua orang sudah tidak punya apapun. Kalau sudah diganti dengan pahala, pahala dia habis. Padahal urusan belum terselesaikan. Apa terjadi Pak? Orang yang menuntut ditanya oleh Allah, apakah engkau punya dosa? Kata mereka, punya ya Allah. Akhirnya dosa orang 270 juta diambil sedikit-sedikit Pak. Kemudian diberikan kepada orang yang apa? Yang korupsi tadi. Kira-kira bagaimana Pak? Pahala habis, dosa bertambah-tambah tanpa diterangkan oleh Al-Quran. Panjenengan pasti tahu, yakin dia akan menjadi penghuni neraka. Ternyata kelompok berikutnya bukan lagi Pak. Lalu mereka ngomong, ya Allah, orang ini dulu pernah kotalani, membunuh saya. Berarti kena pasal apa Pak? Menghilangkannya nyawa. Makanya kata, saya didor ya Allah. Bayangkan apa yang terjadi di dunia. Orang-orang membunuh mungkin bisa berlihai-lihai, namun besok di akhirat tidak akan bisa melepaskan diri. Jangankan membunuh manusia, membunuh kucing saja perempuan bisa masuk neraka. Bukankah Nabi ngomong ada perempuan masuk neraka fi hiratin kana kucing. Kucing diikat, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Akhirnya apa? Mati gara-gara membunuh kucing, langsung masuk ke dalam neraka. Pernah jangan nyacang kucing hingga mati? Nah, nggak sengaja. Jangankan manusia apa kucing membunuh manusia dengan tidak sengaja aja nggak apa-apa. Tapi apa? Wajib memerdekakan budak. Kemudian membayar fidyah 100 ekor unta.
Nggak punya ganti sapi 200 ekor sapi. Nggak punya kambing 1000 ekor kambing. Nggak punya kambing 1000 dinar emas. Nggak bisa emas, bisa diganti dengan apa? Pakaian 200 setel pakaian baru. Begitu. Dan beban ini diwajibkan kepada si pembunuh. Kalau tidak mampu, ditanggung sekeluarga. Tidak mampu, ditanggung satu marga. Tidak mampu, baru pemerintah ikut nyumbang. Sehingga denda itu harus lunas selama 3 tahun. Itulah harga nyawa menurut ajaran Islam. Maka panjenengan jangan main-main dengan nyawa. Makanya ada seorang sahabat ketemu Nabi lalu matur, baru saja saya menceraikan istri saya. Nah kok Nabi ngomong, ada apa? Wong adem-adem kok megat bojo. Nah kok dia ngomong, masalah mengapa panjenengan tidak perlu tahu. Kata Nabi, yo aku paham. Apa? Pulang dari sawah membawa cangkul, masuk rumah, buka pintu kamar istri, lah kok istri kolor dengan laki-laki lain. Coba kalau jenengan bagaimana? Langsung menggunakan jurus pancul orang. Carok. Kalau menggunakan jurus pancul, jenengan kena hukum kisos. Bahaya. Kalau jenengan lapor kepada Nabi, harus ada 4 saksi. Nah, ada 4 saksi. Pulau marani kepuk, berarti dia wajib didera 80 kali. Kalau suami yang menuduh, boleh, asalkan berani sumpah 4 kali, kemudian ditambah dengan kata laknat 1 kali. Akhirnya bebas dari hukuman. Seperti itu. Makanya daripada repot-repot, pegat saja. Menggunakan apa? Rumus anak muda, kipas-kipas cari angin, brojol tas cari yang lain. Oh, di Nganjuk masih banyak borondo kan? Kan begitu. Sih itu enaknya orang Islam, simpel. Gak usah repot-repot. Jangan mengotori tangan dengan darah karena tanggung jawabnya berat. Dalam urusan amal baik, yang pertama kali dihisab adalah salat. Dalam urusan kenikmatan, yang pertama kali dihisab adalah sehat dan air. Dalam urusan kemaksiatan, yang pertama kali dilihat adalah safhud dan mengalirkan darah. Jangan mukul orang. Kalau pas mukul hidup, kok darahnya tumpah, berarti resikonya luar biasa. Apatah lagi sampai membunuh. Harus betul-betul dijaga. Orang mukmin tidak boleh membunuh. Illa bihaqqin, kecuali dengan benar, yaitu membunuh di waktu berperang, membunuh karena melaksanakan keputusan hakim, membunuh karena apa? Zina muksor yang derajat itu namanya membunuh dihakim, membunuh yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, setelah semua permasalahan sudah selesai, sehingga tidak ada lagi orang yang dilolimi, langsung ganti Pak. Apa? Hewan-hewan yang pernah didolimi itu datang. Lalu jangkrik datang, matur ya Allah, nama saya jangkrik. Saya dulu pernah diadu oleh wong Nganjuk. Coba bagaimana Pak? Jenengan pun akan dibalas. Ada lagi yang datang, Pak, ya Allah, nama saya Jago. Saya pernah didu. Bayangkan Pak, nonton Pak. Itulah manfaat mengapa hari bangkit itu yang bangkit tidak hanya manusia jin,
namun hewan-hewan ikut bangkit karena hewan yang dizalimi oleh manusia besok pada hari kiamat akan menuntut hanya. Jangankan panjenengan, Pak, yang membuat pendolim terhadap hewan tidak dituntut. Kambing yang bertanduk menyeruduk kambing yang tidak bertanduk besok pada hari kiamat. Kambing yang tidak bertanduk diberi hak untuk membalas. Lalu kambing yang tidak bertanduk dikasih tanduk oleh Allah. Kemudian kambing yang nyeruduk yang punya tanduk diambil tanduknya. Lalu Allah ngomong, hei kambing yang pernah dizalimi, harus dia langsung kambing pun mundur dulu ya, jerwah, mundur lagi, jerwah, kan begitu gaya jurusnya kambing. Mundur dulu baru maju, berarti tekanannya lebih dasar. Nah, setelah semua hewan-hewan yang pernah dizalimi oleh manusia terselesaikan untuk pembalasannya, baru terjadi yaumul mizan, hari penimbangan. Semua sisa amal panjenengan yang baik yang buruk ditimbang oleh Allah Ta'ala. Jadi hari penimbangan itu setelah urusan selesai, balas membalas, kezaliman diselesaikan dulu, baru sisanya ditimbang oleh Allah. Dan di dalam Allah menimbang itu punya rumus. Rumusnya itu ada di dalam surat Al-Qari'ah. Fa'amma man sakula mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka ada pun orang yang timbangan amal baiknya berat sehingga amal buruknya ringan, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia ditempatkan Allah di dalam surga. Surga adalah isatir radiyah, kehidupan yang menyenangkan. Kemudian kebalikannya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka ada pun orang yang ringan timbangan kebaikan-kebaikannya, maka tempat dia adalah neraka hawiyah. Hawiyah adalah narun hamiyah, neraka yang sangat amat panas. Yang panasnya adalah narukum fid dunya, api panjenengan di dunia ini, Pak, jisbun min sabiina juz'an min nari jahannam, dari 70 bagian api neraka. Pernah dengar terselot api? Pernah ya? Pernah. Sekali. Coba diulang itu penumpul. Seperti itu. Sakitnya, panasnya api neraka. Namun kadang-kadang panjenengan terlalu pede, Pak. Apa pede? Percaya diri. Pak, aku kan ngomong, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka akan dibalas 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyi'atin fala yujza illa misluha. Siapa yang datang membawa satu keburukan, maka tidak akan dibalas kecuali sepertinya. 1 lawan 10. Menang mana, Pak? 10. Gara-gara itu panjenengan sembrono. Wah, berarti harapan swarga. Karena apa? Saya berbuat baik 10 kali, berbuat jahat 90 kali. Ditimbang berat mana, Pak? 100. Kan 10 kebaikan diganda 10 kali lipat, berarti kan 100.
Sementara 90 kejahatan, masing-masing kejahatan satu. Berarti hanya berapa? 90. Berarti masih menang 10. yang 10 tadi. Pinggir swarga. Kan begitu. Bayangkan Pak. Korupsi 1 T disumbangkan ke masjid sekian puluhan. Banyak mana Pak? Berarti masih berat kebaikannya kan? Jawabannya Pak, iya kalau diterima. Kalau diterima bagaimana? Bukankah Nabi ngomong innallaha thayyibun, Allah itu zat yang bersih, layak baru illa thayyiban, Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil yang tidak bersih. Berarti musfroh, malah banyak dosanya. Kenapa? Mengambil tok sudah dosa, dimakan berarti memakan barang dosa, diberikan kepada istri berarti memberi makanan haram kepada istri dosa lagi, diberikan kepada anak juga dosa lagi, dibuat ngebosi konco di hotel nirwana, ya dosa lagi ya. Karena apa? Hasil haram tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun, agar tidak menambah keharaman. Makanya perlu dikembalikan saja biar aman, besok di akhirat enak. Karena apa? Sudah tidak akan mempertanggungjawabkannya. Gara-gara ini akhirnya apa? Nabi Muhammad pernah bercerita, yujami yaumil qiyamah rajulun samilun. Besok pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang paling gede, paling gemuk, datang menghadap Allah. Begitu ditimbang Pak, la yazilu janaha ba'udzatin. Ketika ditimbang, orang gawa diduduk diletakkan fi kifatil mizan, dalam 1 daun timbangan. Kemudian sayap nyamuk diletakkan di daun timbangan yang lain. Apa yang terjadi Pak? Masih berat bobotnya sayap nyamuk. Bayangkan Pak, gede paling gede Pak sedunia, ditimbang oleh Allah dengan sayap nyamuk, ternyata masih berbobot sayap nyamuk. Beda dengan kakinya sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud Pak, itu kakinya kuat sih Pak, nggak seimbang antara badan yang atas. Pada suatu saat kumpul dengan para sahabat dan Nabi, dilarang Ibnu Mas'ud pas memanjat pohon, angin berhembus kencang. Lalu pakaiannya terbuka, kelihatan kentolnya Pak, kuat cuy gitu Pak, sejak lengan jenengan Pak. Akhirnya para sahabat guyu semuanya, tertawa betul. Nabi Muhammad langsung mengingatkan, wahai sahabatku, kamu jangan menertawakan kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil itu. Demi Allah, besok pada hari kiamat kaki Ibnu Mas'ud ditimbang oleh Allah, ternyata bobotnya lebih berat dibanding dengan gunung Uhud. Jangan pernah ya? Jalan-jalan di gunung Uhud, gede aja kan? Karena bobotnya dengan kaki Ibnu Mas'ud. Karena apa? Kaki Ibnu Mas'ud itu persis panjenengan. Sesibuk apapun, kaki panjenengan masih ringan untuk diajak melangkah ke majelis taklim. Tunggu jenengan, kakinya kuat mendaki gunung Himalaya. Berapa kilo? 5 kilo. Namun ada hayya ala sholah, kakinya tak abel kan? Untuk melangkah ke masjid hanya 50 meter tidak datang. Kan beda kan? Bobotnya Ibnu Mas'ud begitu. Walaupun kecil, setiap ada undangan pengajian selalu datang, sehingga kaki dia ringan sekali.
diajak untuk menghadiri majelis taklim. Sementara yang lain kuat jalan Mojokerto Surabaya, kuat jalan Nganjuk Segudo, namun datang ke masjid, datang ke tempat pengajian hanya 10 meter saja gak kuat. Ini kalau tidak dapat rahmah dari Allah, nggak mungkin bisa terjadi. Hadirin yang berbahagia, siapapun yang pada waktu itu Pak, ditimbang amalnya, kemudian amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka amal buruk langsung dimaafkan oleh Allah. Langsunglah dia diputuskan fiyahi satil rodiyah, dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Namun siapapun waktu itu ditimbang oleh Allah, ternyata amal jahatnya lebih berat daripada amal baiknya, maka dia berada di hadiah. Dan dia dinyatakan apa? Oleh Nabi, wailun, celaka. Wailun apa? Lubang yang ada di dasar jahanam. Di sana jahanam itu, lalu sudutnya ada leng, namanya wailun. Pojoknya ada leng lagi, namanya huryun. Pojoknya ada lagi leng, namanya yalamlam. Kalau yalamlam untuk orang yang suka meninggalkan sholat. Kalau huryun orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Kalau ini wailun, orang yang apa? Kebaikan yang nilainya 10 kali lipat dikalahkan oleh 1 keburukan. Sehingga Nabi ngomong wailun liman dharabat ahaduha aksara, sangat celaka orang yang satunya mampu mengalahkan yang 10-nya. Celaka Pak. Wong 1 berbanding 10 Pak. Nah kok masih menang yang 1 Pak? Berarti kan jahat sekali Pak. Jenengan berbuat kebaikan 10 kali, lalu berbuat jahat 99 kali, ditimbang mas berapa? Kebaikan ya? Nah sekarang kok 1 mampu mengalahkan 10, berarti kan apa? Berbuat baiknya mungkin 10, berbuat jahatnya ping 110 kan jahat. Makanya pantas kalau dia tidak sekedar masuk neraka, namun masuk di lubang namanya uwet. Istilah di dunia Pak, penjara di bawah tanah. Berarti merem melek podo, tak ketok apa. Berarti luar biasa beratnya. Maka panjenengan harus hati-hati. Karena panjenengan hidup di dunia ini Pak, qalil, sebentar ya. Kenapa? Ya, karena wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun panjenengan di dunia ini. Berarti apa? 1000 tahun satu hari Pak, berarti 24 jam. Berarti apa? Tiap 3 jam di akhirat sama dengan panjenengan 125 tahun. Kalau panjenengan berumur 62,5 tahun, berarti sama dengan hidup di sana 1,5 jam. Ya kan? Hanya hidup 1,5 jam, harus mengalami neraka abadal adat. Abadah selamanya, al-abadi jamal, selama-lamanya. Apa bahasa Inggrisnya Pak? Sakjejun. Begitu. Makanya harus betul-betul waspada. Karena kita ini musafir, berjalan Pak. Nanti akan meneruskan perjalanan menuju Allah Ta'ala. Lah kok tidak disiapkan sekarang, apalagi nanti panjenengan akan menyesal, akan kecewa. Nah setelah panjenengan tahu yang berat amal baiknya surga, yang berat amal buruknya neraka,
Sekarang bagaimana? Kalau nisfu-nisfu, kebaikannya saktor, keburukannya saktor, bagaimana nih Pak? Ya gampang. Kalau Allah tidak memaafkan, dosa tetap. Kalau malaikat tidak memberi syafaat, dosa tetap. Kalau Nabi tidak mau bersyafaat, dosa tetap. Kalau orang soleh tidak bisa mau memberi manfaat, syafaat, dosa tetap. Kalau anak soleh tidak mau memberi syafaat, dosa tetap. Maka dosa orang semacam ini harus dicuci terlebih dahulu. Bukan di kolam renang kan? Tapi dicuci di dalam neraka. Berapa lama? Sampai bersih, sampai dosa-dosanya bersih. Kalau sudah bersih, dia baru akan dikeluarkan. Tidak ada sambungan internet sekarang juga karena Anda dalam mode pesawat. Dia menjadi arem, keluar dalam keadaan seperti arem, kayu berubah menjadi arem. Setelah itu dilemparkan fi nahril hayat, di sungai hayat, hidup. Bahasa lusunya apa? Dicemplungkan ke banyu urip. Akhirnya akan merajat, kemudian berubah menjadi ruang dan cantik seperti penghuni surga, barulah masuk ke dalam surga. Dan di dalam surga digojlok sama teman-temannya. Ketika duduk di kafe, gojlok-gojlokan, jahanam ini mantan narapi, mantan merokok jahanam. Kalau di dunia ada mantan narapidana, kalau di akhirat ada mantan jahanam. Yang disebut apa? Jahanamiyyin, mantan neraka jahanam. Namun apabila dosa tidak terlalu besar, karena dosa yang banyak adalah dosa kelas kecil Pak, mungkin dia tidak dimasukkan neraka, tapi mana? Di isolasi, di al-a'raf. Antara surga dan neraka ada tempat namanya a'raf. Seperti orang kena COVID di isolasi. Iya, berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ketika melihat penghuni neraka, masya Allah, syukurnya luar biasa. Walaupun aku tidak masuk ke dalam surga, namun aku selamat dari neraka, tidak masalah. Namun begitu melihat ke arah surga, ngilang Pak, tos. Ya makhluk ingin sekali masuk surga. Namun pada akhirnya penghuni a'raf dimasukkan ke dalam surga, sehingga tempat hanya dua, immal jannah wa imman nar. Ada kalanya surga dan ada kalanya neraka. Hadirin yang berbahagia, kemudian dengan informasi wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa umhawiyah. Kira-kira apa maksud Allah ngomong semacam itu? Maksudnya adalah pertama, agar panjenengan yakin seyakin-yakinnya besok pada hari kiamat amal kebaikan panjenengan ditimbang, yakin seyakin-yakinnya amal buruk panjenengan pun ditimbang. Panjenengan boleh lupa, namun catatan tidak bisa lupa. Yang kedua, setelah panjenengan mengetahui bahwa Allah di dalam memvonis surga neraka itu melihat timbangan amal, maka yang paling bagus untuk panjenengan beribadah jangan standar saja. Beribadah jangan biasa-biasa saja. Harus menggunakan apa? Jalan alternatif. Kan gitu ya. Alternatif. Carilah amal-amal ibadah yang berbobot berat. Karena ada amalan yang bobotnya ringan.
Ada amalan yang bobotnya sedang, ada amalan yang bobotnya Masya Allah luar biasa hebatnya. Kan begitu. Sekarang apa saja amal-amal ibadah yang bobotnya luar biasa? Di antaranya adalah apa? Tauhidillah, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah di dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam sifat-sifatnya, mengesahkan Allah di dalam nama-namanya, mengesahkan Allah dalam af'al, perilaku Allah. Panjenengan harus betul-betul tauhidillah, mengesahkan Allah. Keesaan ini jangan dicampur dengan debu-debu kesyirikan. Walaupun akhir-akhir ini banyak orang yang sengaja atau tidak sengaja memasukkan debu-debu kesyirikan di lubuk hati orang yang beriman. Makanya kalian harus betul-betul menjaga itu. Karena apa mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan keimanannya tidak dicampur dengan debu-debu kesyirikan, maka orang semacam ini layak memperoleh dua. Pertama, al-amun, keamanan. Di dunia aman, di alam barzah aman, di akhirat aman. Wa hum muhtadun. Yang kedua, orang semacam ini dianggap hidup di atas hidayah Allah. Bukankah kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami agar kami ini setiap langkah ada di jalan Engkau, setiap berpikir ada di jalan Engkau, setiap bertutur kata ada di jalan Engkau. Ini kita ucapkan, Pak. Minimal berapa kali, Pak? 17 kali. Kan luar biasa. Berarti kita ini betul-betul mengharapkan punya amalan yang berbobot. Sekarang bukti, Pak. Amalan tauhid itu adalah amalan yang berbobot. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, setelah manusia bangkit dari kubur, semua manusia diberi rapot yang tebalnya 99 halaman, yang besarnya sepanjang mata memandang. Nah, kok setelah itu Allah bagi-bagi lagi di toko kartu kecil, kartu ATM kecil, diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Sampai panjenengan tanya, ya Allah, untuk apa kartu yang sekecil ini dibanding dengan rapot sebesar ini? Lah kok Allah maksud, coba kartu yang kecil letakkan di satu daun timbangan, rapotmu letakkan pula di daun timbangan yang lain. Begitu rapot diletakkan di daun timbangan, lalu ditokoh soriro, kartu yang kecil Pak diletakkan di daun timbangan yang lain, Pak. Jerupuk, Pak. Rapot yang sebesar itu kabur, Pak. Kabur. Sampai dia rumor di toko apa ini gitu. Dilihat ternyata di toko yang bertuliskan la ilaha illallah, kartu ATM satu lembar, tapi isinya berapa? Triliunan. Bukan kelihatan ya, tapi triliunan. Bayangkan. Maka panjenengan mau tidak mau, supaya aman ketika hari penimbangan, harus memperkokoh tauhid, memperkokoh la ilaha illallah. Kemudian ada lagi, Pak, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai
yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nabi Muhammad bercerita, Nabi Musa pernah mohon kepada Allah, ya Rabb, alimni sayyan adquruka bihi wa adquruka bihi. Ya Allah, tolong ajari aku satu kalam, satu omongan yang akan aku gunakan untuk zikir kepada Engkau, yang akan aku gunakan untuk berdoa kepada Engkau. Lah kok Allah ngomong, Qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan saja la ilaha illallah. Nabi Musa protes, ya Allah, kullu ibadika yaquluna hada. Semua hamba Engkau ya Allah ngomong semacam itu. Yang saya maksud adalah apa? Tahusuli bihi. Engkau ajari aku ilmu khusus untuk saya. Dan orang anjur tidak ada yang tahu itu. Jangan nanti kalah dengan Nabi Musa. Nah, kok Allah Ta'ala ngomong, wahai Musa, kamu jangan menganggap remeh kalimat la ilaha illallah. Coba dicek. Seandainya langit 7 plus yang ada makhluk yang ada di dalamnya, bumi 7 plus makhluk yang ada di dalamnya, ditimbang, diletakkan di satu daun timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan, malat anhu biha. Maka langit 7 bumi 7 tingkat, bumi 7 plus isinya kabur, masih berat kata-kata la ilaha illallah. Bayangkan, berarti tauhid itu luar biasa. Mengapa demikian? Karena dengan tauhid kebaikan panjenengan bisa diterima. Tanpa tauhid amal baik panjenengan tidak akan bisa diterima. Dengan tauhid panjenengan dijamin masuk surga. Dengan mengucapkan la ilaha illallah pertanda panjenengan husnul khotimah. Bukankah Nabi ngomong mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir ucapannya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tangan boleh? Tangan. Menutup hayat dengan la ilaha illallah ada jaminan surga. Tangan ya? Gampang. Jenengan kesandung klop. Kalau tidak berarti inna lillahi. Kesandung berat, jak. Waduh. Nah, kira-kira tidak mana? Ketika dijatuh berpanjangan, lari apa tidak bisa? Ya di dunia bisa. Ketika berhadapan dengan malakul maut, dipopong oleh malaikat yang tidak tahu jumlahnya, kira-kira gemetaran apa orang? Kan begitu ya? Makanya tidak usah mengharapkan menutup hayat dengan dari Allah, namun buktikan saja la ilaha illallah ketika masih hidup ini. Apa buktinya? Ya gampang, la ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang benar untuk disembah illallah kecuali Allah. Berarti panjenengan harus murni menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada yang lain. Sehingga Allah jangan diduakan, Allah jangan ditigakan, Allah jangan diempatkan. Terus jangan mau diduakan sama suami, tidak mau. Padahal Allah memberikan, bisa memberikan itu. Jangan tidak mau. Lalu bagaimana dengan Allah diduakan? Padahal Allah sudah ngomong, laku syirik di kamu jangan sekali-kali musyrik terhadap saya. Kan begitu. Berarti malah marah berat. Makanya harus hati-hati. Kemudian yang kedua,
Amal berat, amal yang berbobot berat adalah apa? Husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Di dalam hadis Tirmidzi, Nabi Muhammad ngomong, ma min sayyidin asqalan fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amal ibadah yang paling berat di dalam timbangan orang mukmin besok pada hari kiamat melebihi husnul khuluq. Ya kan? Akhlak yang baik merupakan apa? Amal ibadah yang bobotnya luar biasa. Luar biasa. Maka panjenengan harus memiliki husnul khuluq. Namun ingat, yang dimaksud husnul khuluq apa? Berakhlak baik dengan Allah. Termasuk jangan menduakan Allah, jangan melupakan Allah, jangan yang lain. Yang kedua, berhusnul khuluq dengan Nabi Muhammad. Bagaimana? Ialah gampang, kata Nabi, cintailah Allah, cintailah aku. Melebihi cinta diri sendiri, melebihi cinta istri, melebihi cinta suami, melebihi cinta anak, melebihi harta kekayaan seluruhnya. Apa bisa, Pak? Bisa, gampang, Bu. Jenengan masih mau mantap, lalu ada suara ada subuh, ya Allah suara. Nah, ini kan ada dua panggilan kan, panggilan Allah dan panggilan nafsu panjenengan masih ngantuk. Kalau panjenengan membuang nafsu ingin tidur demi melaksanakan panggilan sholat, berarti panjenengan lebih mencintai Allah daripada cinta terhadap diri sendiri. Punya warung Lawane, namun adzan Jum'ah sudah dikumandangkan. Iya Pak, jenengan punya rasa cinta harta, namun punya rasa cinta kepada Allah. Kalau panjenengan segera meninggalkan toko, serahkan kepada ibu, karena ibu kan wajib kan untuk mengurusi, jenengan langsung kabur ke Mesir, berarti panjenengan lebih mencintai Allah daripada cinta harta. Namun apabila panjenengan tetap tawangkai saja ya, mumpung ada kesempatan, berarti apa? Jenengan lebih mencintai harta dibanding dengan cinta kepada Allah. Termasuk berakhlak baik dengan malaikat. Bisa Pak? Jenengan berakhlak baik dengan malaikat. Bisa enggak? Bisa Pak? Bisa itu. Bagaimana caranya? Gampang. Nabi Muhammad memberi bocoran, iyyakum wa ta'ariyah fa inna ma'akum man la yufariqukum illa indal ghaib wa fina yufdir rajul ila imraatihi fastakhiyuhum wa akrimuhum. Kata Nabi, wahai orang Islam, kamu jangan sekali-kali telanjang walaupun di kamar seorang diri, walaupun di rumah seorang diri, jangan sekali-kali telanjang. Karena apa? Ada makhluk yang selalu menyertai panjenengan, yang tidak pernah berpisah. Siapa itu? Mas Roket dan Mas Atik dan malaikat yang lain, hafal. Itu sebab milik kita. Makanya jangan telanjang illa indal ghaib, kecuali ketika panjenengan BAB, harus boleh malaikatnya memaafkan. Ketika yufdir rajul ila imraati, ketika orang laki-laki sedang bersenang-senang dengan istrinya, tidak apa-apa. Namun selain itu, malaikat tetap menyertai panjenengan. Oleh karena itu kata Nabi dua senabi,
fastakhidhu, malulah kalian terhadap malaikat, wa akrimuhum, dan muliakanlah malaikat. Berarti memuliakan malaikat cukup dengan berpakaian bagus, nutup aurat. Lah kalau panjenengan memuliakan malaikat, malaikat pun akan memuliakan panjenengan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah jagongan di rumah bersama Aisyah dan Ibnu Aisyah. Kemudian tidak lama Abu Bakar datang bertamu. Nabi Muhammad langsung menjambut, kemudian masuklah Abu Bakar sehingga omong-omong bertiga. Tidak lama Umar datang, Nabi pun menyambut dengan biasa. Tidak lama Utsman pun datang. Ketika Utsman datang, Masya Allah, Nabi Muhammad langsung membenahi sarungnya, membenahi bajunya, membenahi rambutnya, Pak. Kemudian baru menghadap ke Utsman. Utsman dipersilahkan. Setelah omong-omong bertiga, tamu pulang, Aisyah protes, panjenengan pilih kasih. Ketika bapak saya datang, panjenengan sambut dengan kedodoran, rambut acak-acakan. Ketika Umar datang, jenengan sambut dengan kedodoran dan rambut acak-acakan. Begitu Utsman nongol, panjenengan gewuh surunan, kelambi dibenahi, sarung dibaiki. Setelah rapi, baru menghadap Utsman. Ada apa? Kata Nabi, wong malaikat saja itu sungkan sama Utsman. Malaikat itu sungkan sama Utsman. Karena apa? Dia selalu bertampil bagus, tidak pernah menampakkan auratnya. Sampai mandi pun punya kebiasaan apa? Pakai celana dalam. Demi apa? Menghormati malaikat dan malu sama malaikat. Jangan begitu. Makanya malulah sama malaikat, kemudian hormati malaikat. Kemudian termasuk pula husnul khuluq dengan siapa? Ya, al ulama warasatul anbiya. Para ulama harus berakhlak mulia terhadap mereka, karena mereka lah penyambung lidah Nabi Muhammad. Mereka lah obor dunia ini. Tanpa ulama, dunia gelap, soronas kalbahain, manusia akan berubah menjadi seperti binatang. Maka kita wajib berhusnul khuluq dengan para ulama. Kemudian berakhlak baik dengan orang tua dan seluruh manusia. Sampai terhadap non muslim pun kita diperintahkan. Nabi Muhammad mengatakan hasin khuluqaka walau ma'al kufar. Wahai orang Islam, berakhlak mulialah kamu walaupun ketika kumpul dengan orang kafir. Walaupun kumpul dengan lain agama, kita dipesan oleh Nabi agar berhusnul khuluq, berakhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia apa? Kufa anak ansari nafsika, menahan diri, tidak sampai mengganggu orang. Itu namanya apa? Termasuk husnul khuluq. Kalau panjenengan tidak bisa berbaik-baik, menyenangkan kepada mereka, minimal jenengan jangan mengganggu mereka. Tidak mengganggu mereka termasuk husnul khuluq. Tapi sebelumnya sampai. Kemudian ada lagi Pak, husnul khuluq dengan apa Pak? Hewan. Kita pun harus berhusnul khuluq dengan hewan. Karena hewan besok pada hari kiamat akan menuntut terhadap pelakuan panjenengan yang tidak baik terhadap hewan. Makanya Nabi Muhammad ngomong, waman qatala
usfuron wa ma fawqahu. Siapa yang membunuh burung emprit dan yang lebih kecil dari burung emprit, maka besok pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Ilah dihakim, kecuali membunuh dengan benar. Para sahabat nanya, apa yang dimaksud membunuh hewan dengan benar? Kata Nabi, lihat bahulu fayak guru wala yarni roksahu ila wilah. Membunuh hewan baru dibolehkan, asalkan untuk dimakan. Silakan. Asalkan untuk dimakan. Dan kepalanya tidak boleh dibuang. Lebih-lebih untuk sesajen. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya nanti habis ngaji, Pak, panjenengan yang punya hobi nembak ya. Kalau senapan boleh, Pak, ke hutan. Ada burung tembak bismillah, das, jatuh kok mati, langsung ambil, dimasukkan langsung. Bismillah, das, jatuh kok kletek-kletek, cepat ambil lagi, diteruskan seret, biar cepat mati. Masukkan. Pak, lah kadang-kadang yang burung, Pak, tidak apa-apa, kumpulkan saja, kemudian berikan kepada yang doyan. Namun kalau panjenengan hanya nembak, das, jatuh, ditinggal, das, tinggal, waktu resiko. Panjenengan besok pada kiamat akan dituntut oleh Allah. Jangankan nembak, wong panjenengan memisahkan piye sama induknya. Besok pada hari kiamat panjenengan akan dipisahkan oleh Allah dengan kekasih panjenengan. Dan masih banyak lagi amalan-amalan ibadah yang berbobot berat, namun hanya bisa menyampaikan dua, yaitu tauhid plus husnul khuluq. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang kita akan membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan perihal yang berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh beliau barusan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Yai, tadi ada mantan neraka. Apakah yang saya maksud itu benar? Jadi manusia itu akan lewat neraka semua dulu. Setelah kontraknya di neraka hingga ke surga. Apakah begitu? Dalam manusia itu semua punya dosa. Yang pertama. Yang kedua tentang korupsi. Pak Yai, apa orang-orang korupsi itu akalnya tidak sehat atau bagaimana? Yang ketiga, ini banyak orang alim, Ustaz. Pak Yai, kelihatannya orang awam, tapi kenyataannya kalau isi pengajian itu menjelek-jelekan sesama muslim, sama orang beriman. Padahal surat Hujurat ayat 10 itu saudara mukmin itu saudara kita semua. Tapi di daerah kaca di mana saja menjelek-jelekan termasuk orang Islam. Tapi orang non muslim itu dirangkul, guyup rukun, tapi sama beda ormas itu seakan-akan orang komunis. Dia terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, jadi memang di dalam Al-Quran kan ngomong wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Mengapa minta ampun dulu? Mengapa pengampunan dulu
baru menyebut surga. Ini menunjukkan selama orang masih punya dosa tidak akan bisa masuk surga. Buktinya Nabi Adam hanya sekali dosa makan pohon larangan, dinyatakan oleh Allah tidak layak berada di surga, akhirnya diusir dari surga. Padahal hanya sekali pelanggaran. Jenengan pelanggaran. Ada ya, banyak kan? Ya apa? Yang penting mau bertaubat. Karena wa ma yaghfiru dzunub illa Allah. Yang mampu menghapus dosa hanya Allah. Maka sebesar apapun dosa yang pernah panjenengan lakukan, selama panjenengan mau bertobat, beristighfar dengan taubatan nasuha, ada harapan untuk dimaafkan sehingga berhasil masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, masalah apa? Masalah korupsi. Apakah akalnya tidak waras? Waduh, ini ya itu nggak ranah saya, Pak, ya. Ranahnya dokter ini. Yang jelas, kalau ada orang melaksanakan perintah Allah, berarti dia termasuk apa, Pak? Orang yang taat kepada Allah. Orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, justru malah melawan, berarti dia orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Dan ingat, semua kemaksiatan itu ada indasnya. Bukankah Allah ngomong mayat malsu'an yujzabi, siapa yang beramal buruk pasti dibalas oleh Allah. Kadang-kadang dibalas cash, kadang-kadang muajjal, tempo. Dan yang jelas besok pada hari kiamat ada balasan. Dan ingat, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua manusia rezekinya sudah dijamin. Tanpa korupsi pun tetap jatahnya tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Korupsi ya tetap. Kalau takdirnya fakir, ya konangan. Kemudian semua hasil korupsi disita, akhirnya kembali kepada miskin lagi seperti Mas Dayus. Ya, nah itu kan takdir fakir ya konangan, kan begitu kan? Takdir sugih tidak konangan, tapi tetap podo. Nah, kalau semua rezeki sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi, ya, nasib saya, nasib jenengan, rezeki saya, rezeki jenengan sudah ditulis oleh Allah. Ngapain? Harus mencari rezeki dengan cara yang halal. Tanpa itu pun sudah terpenuhi. Hanya kadang-kadang di dalam Allah membagikan rezeki itu menggunakan rumus tiap suku. Brol. Masih muda wis sugih. Setia Pak? Mesti kekayaannya sudah 500 M. Punya pesawat pribadi. Raffi punya pesawat pribadi. Syahrini punya pesawat pribadi. Jenengan. Berarti apa? Menggunakan rumus kedua, wayakdir. Allah memberi rezeki kepada manusia dengan cara apa? Cerit. Enak mana? Brol dengan cerit. Enak mana? Brol sama cerit. Jawabannya, kalau brol jatahnya habis, matek. Tetap saya bisa. Tulisannya buk, bahasanya dan matek. Berarti enak apa? Cerit kan awet, entek, gak matek. Namun ingat, kalau anak muda rezekinya kok cerit, saya jamin busuk walek. Siapa perempuan cantik yang mau dirapi, laki-laki yang rezekinya cerit.
kendaraan yang dipunya paling-paling apa? Sepeda ontel yang ada musiknya keratak. Ya. Sehingga bojone elek. Begitu ambil bojo, dia kerja lah kok brol jadi sewu gede. Terus kadung apa bojo elek sih. Wayo, kamu tolong Pak. Ketika marah sekiranya berdua, masuk suge kok sekiranya berempat, kan ada santai hati kan gitu. Nah itu resikonya. Namun ala kuliah dalam situasi dan kondisi apapun, bahwa kita ini namsi di kodok kita berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Bujuk ayu ya ketentuan Allah, bujuk elek ketentuan Allah, suge ketentuan Allah, miskin ketentuan Allah, dan panjenengan tidak punya hak memprotes Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu berbuat apapun tidak boleh disalahkan, tidak boleh ditanyakan. Justru panjenengan yang setiap berbuat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka sudahlah, apa namanya Islam pasrah ngalah kepada Allah, ditakdirkan sehat ya alhamdulillah, isi dengan kegiatan yang baik, ditakdirkan sakit ya alhamdulillah, masih dikasih hidup walaupun sakit-sakitan, sehingga masih bisa menambah kebaikan. Kemudian yang ketiga, masalah mengolok-olok. Memang panjenengan harus tahu bahwa Islam itu mengedepankan husnul khuluq. Bukankah Nabi Muhammad ngomong, ana za'imun bibaitin fi a'lal jannah lima hasuna khuluquh. Aku menjamin sebuah istana yang ada di surga paling tinggi buat siapapun yang memiliki akhlak yang mulia. Maka lihat, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, maka apa pesan Allah? Fakula lahu kaulan layinan la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Kata Allah, wahai Musa dan Harun, setelah Anda kulantik menjadi Nabi dan Rasul, maka datanglah kepada Fir'aun. Dakwahi dia. Cara dakwahnya apa? Kaulan layinan, dengan tutur kata yang lemah lembut. Bayangkan Fir'aun yang begitu jahatnya, oleh Allah agar didakwahi dengan lemah lembut. Tidak usah mengolok-olok, tidak usah mencaci maki, cukup sampaikan ajaran Allah apa adanya kepada mereka dengan kaulan layinan, perkataan yang lemah. Ada seorang Amir Khalifah Al-Ma'mun. Dia ketika haji tawaf ketemu seorang dusun wahid, langsung orang tua ngomong, hei kamu, nanti setelah tawaf kamu harus kesini, tak beri nasihat dengan keras. Lah kok Makmun ngomong, Pak, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena saya ini tidak lebih jahat daripada Fir'aun, dan Anda tidak lebih soleh daripada Nabi Musa. Wong Fir'aun saja seperti itu jahatnya, dinasihati oleh Nabi Musa dengan kaulan layinan. Mosok aku seperti ini kok kamu nasihati dengan keras, seperti aku lebih jahat daripada Fir'aun. Begitu Pak. Berarti apa? Menyampaikan kebaikan itu harus dengan tutur kata yang bagus. Sehingga di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ada akhir Allah ngomong, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah
wal mau'idatil hasanah. Berarti apa? Harus menggunakan tutur kata yang bagus. Kemudian apa? Tidak boleh kita melaknat. Boleh, asalkan melaknat itu mengikuti firman Allah. Kalau Allah ngomong dalam Al-Quran, walaknatullah alad dzalimin, laknat Allah akan menimpa kepada orang-orang zalim. Nah, kapan boleh itu? Menurut Al-Quran, orang zalim akan dilaknat oleh Allah. Dan Al-Quran memang seperti itu. Allah yang ngomong sendiri-sendiri. Namun kafir yang tidak ditentukan siapa namanya, tapi kafir secara umum. Sehingga tetap ada teori-teori dakwah agar bisa menarik. Makanya silakan panjenengan membuat kader dai, kemudian agar bisa dakwahnya itu diterima oleh semua lapisan masyarakat dengan teori-teori yang bagus. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin khatabil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'ruf bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wassalama wa khairal qada wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kami informasikan minggu lalu, hari ini kami akan melaporkan keuangan bulanan dari bulan Oktober dan November plus pengeluarannya. Saldo bulan Oktober yaitu sebesar Rp13.500, Rp13.033.500. Pemasukan infak bulan November sebesar Rp3.512.000. Kemudian pengeluaran bulan November untuk bisyarah Rp2.800.000, untuk konsumsi Rp400.000, transport petugas Rp400.000, dan saldo akhir sampai dengan saat ini adalah Rp12.945.500. Alhamdulillah. Dan untuk infak hari ini adalah Rp593.000. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya telah sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari yang berbahagia ini. Marilah kita bersama menutup dengan bersama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bin, kalau mau pamit, dosen dari si kontak-kontak, bukan acara teman-teman.